Apakah harga diri bisa dibeli dengan sertifikat tanah? Bima mengira ia telah memenangkan dunia. Saat ia mengusir paman lusuhnya ke dekat dapur kotor. Namun, saat bungkusan koran bekas itu robek, ia menyadari bahwa ia tidak sedang menghina seorang pecundang. Melainkan sedang meludahi wajah ayahnya sendiri. Sebuah kisah tentang cinta yang terlalu besar hingga harus menjadi sunyi. Dan penyesalan yang datang saat pintu maaf telah terkunci selamanya. Jika kalian berada di posisi Bima, apakah kalian sanggup memaafkan diri sendiri setelah tahu kebenarannya? Atau menurut kalian, apakah Aris terlalu kejam karena membiarkan Bima hidup dalam kebohongan? Berasal dari kota mana kalian? Tulis di komentar agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Lampu kristal di Grand Ballroom menggantung seperti ribuan air mata yang membeku. Ruangan itu berbau melati mahal dan parfum impor yang menyemakkan dada. Di tengah kemegahan itu, Bima berdiri tegak dengan tuksedo putihnya, memamerkan senyum yang telah ia latih di depan cermin selama berbulan-bulan. Di sampingnya, Sarah tampak seperti patung porselen yang sempurna. Lalu, pintu besar itu terbuka. Bukan tamu agung yang muncul, melainkan sesosok bayangan yang tampak seperti noda di atas kanvas putih. Aris melangkah masuk. Sandal jepitnya yang tipis mengeluarkan bunyi plak-pluk yang memuakkan di atas lantai marmer yang mengkilap. Baju batiknya sudah pudar, warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti tanah kering, dengan lubang kecil di dekat kerah yang coba ia tulupi dengan telapak tangan yang kasar. Aris memegang sebuah bungkusan. Bukan kotak kado berpita satin, melainkan gumpalan koran bekas yang sudah menguning, diikat dengan rafia merah yang sudah rapuh. Langkah Aris terhenti 10 meter dari pelaminan. Ia menatap Bima. Matanya yang sayu bergetar, menyimpan binar kebanggaan yang tak mampu ia suarakan. Namun Bima justru mematung. Senyumnya luntur. Ia melihat tamu-tamu mulai berbisik, menutupi mulut dengan kipas sutra, sementara mata mereka menghakimi setiap helai benang lusuh di tubuh Aris. "Siapa dia?" bisik Sarah. Suaranya sedingin es yang retak. Jemarinya mencengkram lengan Bima begitu kuat, hingga kain tuksedonya kusut. Bima tidak menjawab. Ia merasakan tenggorokannya kering, seolah-olah debu yang dibawa Aris dari desa baru saja terbang, dan menyumbat jalan napasnya. Aris adalah masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan uang dan status sosial. Namun di sana, di bawah cahaya lampu ribuan watt, masa lalu itu berdiri dengan kado koran kusam, menuntut untuk diakui. Aris mencoba tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang tak lagi utuh. Ia mengangkat bungkusan koran itu sedikit, seolah berkata, "Aku datang, nak." Tapi yang ia terima bukanlah pelukan, melainkan tatapan jijik yang dilemparkan Bima ke arah lantai. Di ruangan yang begitu luas ini, tiba-tiba oksigen terasa habis bagi Aris. Seorang petugas keamanan dengan seragam safari hitam mendekat. Tangannya yang besar mendarat di bahu Aris, tidak dengan kekerasan, tapi dengan tekanan yang menghina. Aris tidak melawan. Ia hanya menatap Bima, berharap keponakannya itu akan melangkah turun dan membelanya. Namun, Bima justru memalingkan wajah, sibuk menyapa seorang pejabat yang baru saja tiba. "Mari Pak, tempat Bapak di sebelah sana," ujar petugas itu dengan nada yang dipaksakan sopan. Namun matanya menatap kado koran Aris, seolah itu adalah bom waktu yang menjijikan. Aris digiring melewati deretan meja bundar yang dihias bunga mawar segar. Semakin jauh ia melangkah, cahaya lampu semakin meredup. Ia dibawa ke sudut paling belakang, tepat di samping pintu servis yang menuju dapur. Di sana, hanya ada satu meja kecil tanpa taplak indah, diletakkan di antara tumpukan piring kotor dan aroma bawang goreng yang menyengat. Disinilah Aris ditempatkan, di perbatasan antara pesta dan tempat sampah. Ia duduk di kursi plastik yang goyang, meletakkan kado korannya di atas meja dengan sangat hati-hati, seolah isinya adalah kristal yang mudah pecah. Dari posisinya, Aris hanya bisa melihat punggung Bima dari kejauhan. Sosok kecil yang dulu sering ia gendong saat hujan badai, kini telah menjadi raksasa yang tak bisa ia jangkau. Seorang pelayan muda lewat, membawa nampan berisi sisa stek yang separuh dimakan.
Pelayan itu menatap Aris dengan iba, lalu meletakkan segelas air putih hangat di depannya tanpa berkata apa-apa. Aris mengangguk pelan. "Terima kasih, Cuk." Suaranya serak, parau seperti engsel pintu tua yang berkarat. Ia membelai bungkusan koran di hadapannya. Jemarinya yang pecah-pecah meraba permukaan kertas yang kasar itu. Di dalam sana, bukan sekadar benda, tapi seluruh sisa hidupnya yang telah ia peras demi hari ini. Namun di sudut gelap dekat dapur ini, Aris menyadari satu hal. Di mata dunia yang baru saja dibangun Bima, ia hanyalah jelaga yang harus dibersihkan agar tidak mengotori kemewahan. "Dia itu siapa, Mas? Jangan diam saja." Sarah mendesis saat mereka sedang bersalaman dengan tamu VIP di atas pelaminan. Wajahnya tetap tersenyum untuk kamera, namun suaranya mengandung racun yang mematikan. Bima menarik nafas panjang. Ia melihat ibu mertuanya, seorang wanita ningrat yang terobsesi dengan silsilah keluarga, sedang menatap Aris dengan tatapan menyelidik dari kejauhan. Jika mereka tahu Aris adalah paman kandungnya, orang yang membiayai kuliahnya dengan menjadi buruh tani dan kuli panggul, maka seluruh martabat yang dibangun Bima akan runtuh. Bukan siapa-siapa, jawab Bima pendek. Suaranya bergetar. Jangan bohong, dia terus menatapmu seolah kau adalah dunianya, desak Sarah. Bima memejamkan mata sejenak. Sebuah kebohongan meluncur begitu saja dari bibirnya, seperti nanah yang keluar dari luka lama. Dia mantan narapidana. Dulu pernah bekerja di rumah ayahku. Dia datang mungkin untuk meminta belas kasihan. Aku tidak enak mengusirnya secara kasar di depan banyak orang. Sarah terkesiap, tangannya menutup mulut secara dramatis. Narapidana? Ya Tuhan, Bima. Bagaimana kalau dia mencuri sesuatu? Atau menyerang tamu kita? Kabar itu menyebar seperti api di atas tumpukan jerami. Dari satu meja ke meja lain, bisikan itu bermutasi menjadi cerita yang lebih ngeri. "Pria di meja belakang itu pembunuh," kata seorang tamu. "Dia perampok yang baru keluar penjara," timpal yang lain. Bima mendengar bisikan-bisikan itu, dan ia membiarkannya. Ia merasa lebih aman jika Aris dianggap sebagai penjahat daripada diakui sebagai keluarga. Padahal, jauh di dalam relung memorinya yang paling gelap, Bima tahu kebenarannya. Aris memang pernah masuk penjara. 10 tahun yang lalu. Tapi itu dilakukan Aris karena ia mengambil alih kesalahan ayah Bima dalam sebuah kecelakaan tabrak lari yang fatal. Aris mengorbankan masa mudanya di balik jeruji besi agar ayah Bima bisa tetap bekerja dan menghidupi Bima. Sekarang, Bima membayar pengorbanan itu dengan sebuah label yang lebih kejam dari hukuman penjara manapun. Orang asing yang berbahaya. Lagu romantis mengalun dari orkestra di sudut ruangan. Namun bagi Aris, musik itu terdengar seperti dengungan lalat yang menjengkelkan. Ia memutuskan untuk berdiri. Ia tidak butuh makanan mewah, ia hanya ingin menyerahkan kado ini langsung ke tangan Bima, membisikkan doa restu, lalu pergi sebelum ia benar-benar merasa seperti hantu. Aris melangkah keluar dari sudut dapur. Setiap langkahnya membuat para tamu di meja terdekat menarik kursi mereka menjauh, seolah-olah kemiskinan Aris adalah penyakit menular yang mematikan. Saat ia berada di bawah tangga pelaminan, ibu mertua Bima, Ibu Ratna, menghadangnya. Wanita itu berdiri dengan dagu terangkat, mengenakan kebaya bludru ungu yang harganya mungkin bisa untuk membeli seluruh tanah di desa Aris. "Berhenti di situ," ucap Ibu Ratna. Suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat Aris mematung. Saya hanya ingin memberikan ini pada Bima, Bu," kata Aris sopan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tangannya yang memegang kado koran bergetar hebat. "Letakkan saja di sana," ditumpukan kado yang lain. Ibu Ratna menunjuk ke sebuah sudut yang dipenuhi kotak-kotak berlapis kertas kado emas dan perak. "Dan tolong, jangan buat keributan. Menantuku sudah cukup baik membiarkan orang seperti kamu duduk di dalam ruangan ini." "Tapi saya, Paman," kalimat Aris terputus. "Paman, Bima bilang kamu mantan pekerja ayahnya yang bermasalah. Jangan mencoba mengambil keuntungan dari kebaikannya," potong Ibu Ratna dengan tawa kecil yang menghina. Aris mendongak. Ia menatap Bima yang berdiri tepat di belakang mertuanya. Bima melihat segalanya. Ia melihat bagaimana Aris dipermalukan. Ia melihat bagaimana air mata mulai menggenang di pelupuk mata pria tua itu. Namun, bukannya melangkah maju untuk memeluk pamannya, Bima justru memberi kode kepada petugas keamanan untuk segera membawa Aris pergi. "Maaf Pak,
Silakan kembali ke tempat duduk Bapak. Petugas itu menarik lengan Aris, kali ini lebih keras. Saking kerasnya, kado bungkusan koran itu terlepas dari genggaman Aris. Bungkusan itu jatuh ke lantai marmer dengan bunyi buk yang berat. Tali rafia merahnya putus. Kertas koran yang sudah rapuh itu robek, menyingkap isinya yang selama ini tersembunyi. Beberapa tamu yang berada di dekat sana berjinjit, penasaran ingin melihat sampah apa yang dibawa oleh si pria lusuh itu. Di balik robekan koran itu, menyembul sebuah amplop coklat besar yang sudah kusam, diikat dengan karet gelang yang sudah hampir getas. Namun, bukan isi di dalam amplop itu yang pertama kali menarik perhatian, melainkan kertas koran pembungkusnya sendiri. Salah satu tamu, seorang jurnalis senior bernama Pak Hendra, membungkuk dan memungut sobekan koran tersebut. Ia menyipitkan mata, meneliti teks yang tercetak di sana. Ini koran 10 tahun yang lalu. Gumam Pak Hendra cukup keras, hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar. Lihat tanggalnya. 10 Mei 2016. Suasana mendadak senyap. Bima yang tadinya ingin berbalik pergi, mendadak terpaku. Tanggal itu. Tanggal yang tidak akan pernah ia lupakan. Itu adalah hari di mana ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Tepat di hari yang sama, saat Aris divonis penjara. Pak Hendra membaca judul berita utama di koran itu dengan suara yang berat. Tragedi tabrak lari. Seorang pria mengaku bersalah demi melindungi saudaranya yang memiliki anak balita. Aris berdiri di sana, dikepung oleh petugas keamanan, namun wajahnya mendadak tenang. Ia tidak lagi melihat ke arah Bima. Ia menatap amplop coklat yang tergeletak di lantai marmer yang dingin. Kertas koran pembungkus itu bukan sekadar sampah, itu adalah bukti bisu dari sebuah rahasia yang telah ia simpan selama 1 dekade. Ambil saja amplop itu Bima. Suara Aris kini terdengar sangat dalam, berwibawa, dan jauh dari kesan seorang pecundang. Itu adalah janji ayahmu yang harus aku sampaikan padamu hari ini. Rumah yang selalu ia impikan untukmu sudah ada di sana. Bima melangkah turun dari pelaminan dengan kaki yang terasa seperti timah. Ia memungut amplop coklat itu. Di balik amplop tersebut tertulis sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan tangan ayahnya. Untuk Bima, dibeli dengan keringat dan air mata Aris. Udara di ballroom mendadak menjadi dingin, seolah AC sentral baru saja menyemburkan napas es. Pak Hartono, pria yang selama ini dianggap sebagai musuh bebuyutan mendiang ayah Bima, sekaligus penyokong dana utama pernikahan ini, melangkah maju. Sepatu pantofelnya yang mengkilap beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang menekan jantung. Ia menatap Aris, lalu beralih ke Bima yang masih mematung memegang amplop coklat kusam. Kalian semua memandang pria ini seperti sampah. Suara Pak Hartono berat, bergema di seluruh ruangan. Tapi kalian tidak tahu bahwa dialah alasan kenapa perusahaan ayahmu tidak bangkrut 10 tahun lalu, Bima. Bima menelan ludah. Apa maksud Anda, Pak? Bukankah Anda yang selalu ingin menghancurkan ayah? Pak Hartono tertawa pendek. Sebuah tawa kering tanpa humor. Aku bukan menghancurkan. Aku menantang. Tapi pria lusuh yang kalian usir ke dekat dapur ini, dia menyerahkan seluruh tabungan masa tuanya, menjual tanah warisannya, bahkan merelakan kebebasannya, agar aku tidak mengambil alih aset ayahmu saat tragedi tabrak lari itu terjadi. Dia melindungi kehormatan keluargamu dengan darah dan air matanya sendiri. Twist itu menghantam Bima seperti godam. Sarah, yang berdiri di samping Bima, mendadak pucat. Ia mencoba melepaskan kaitan lengannya dari Bima, seolah takut terkena noda kebenaran yang baru saja terungkap. Pak Hartono menatap Aris dengan hormat yang tulus. Sebuah penghormatan dari satu singa kepada singa lainnya, yang telah kehilangan taring demi anak-anaknya. Aku datang ke sini bukan untuk merayakan pernikahanmu, Bima. Lanjut Hartono tajam. Aku datang untuk memastikan Aris melihat hasil dari pengorbanannya. Tapi ternyata, aku hanya melihat seorang anak yang malu pada akarnya. Aris hanya menunduk. Ia tidak butuh pengakuan Hartono. Ia hanya ingin Bima tahu bahwa cinta tak selamanya harus berpakaian sutra. Kadang, cinta paling murni terbungkus dalam koran bekas yang robek. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara Ibu Ratna, ibu mertua Bima. Ia tidak sudi skenario kemewahan yang ia bangun runtuh begitu saja oleh cerita masa lalu. Cukup, Pak Hartono, Anda mungkin salah orang.
Pria ini hanya gelandangan yang mengacaukan acara kami. Dan kau, Aris, pergi sekarang, atau saya panggil polisi. Aris menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang kosong, namun dalam. Saya akan pergi, Bu. Tapi biarkan keponakan saya melihat apa yang ada di dalam amplop itu. Itu haknya. Bima, dengan tangan gemetar, menarik isi amplop coklat tersebut. Bukan hanya selembar kertas, tapi sebuah map biru tua yang tebal. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah asli atas nama Bima, lengkap dengan segel notaris. Namun yang membuat semua orang menahan napas adalah kunci emas dengan gantungan kristal yang jatuh dari sela-sela kertas tersebut. Ini alamat di Bukit Permai? Gumam Bima. Suaranya nyaris hilang. Rumah bergaya kolonial yang dulu sering ayah ceritakan? Bukit Permai adalah kawasan elit, di mana satu jengkal tanahnya seharga mobil mewah. Rumah yang dimaksud Bima adalah legenda, sebuah istana yang dulunya milik seorang bangsawan, yang selalu diimpikan mendiang ayahnya agar suatu saat bisa mereka tempati sebagai keluarga besar. Para tamu mulai berbisik lagi, tapi kali ini nada suaranya berbeda. Nada sinis berganti menjadi nada iri dan tak percaya. Pria yang tadi mereka tertawakan karena baju lusuhnya, ternyata baru saja memberikan hadiah yang nilainya melampaui seluruh dekorasi ballroom ini digabungkan. Sarah mendekat, mencoba menyentuh sertifikat itu dengan mata yang mendadak berbinar serakah. Mas, ini benar-benar untuk kita? Aris menepis halus tangan Sarah yang hendak mengambil sertifikat itu. Bukan untuk kita, itu untuk Bima. Hanya untuk Bima. Aris memutar tubuhnya, hendak melangkah pergi. Beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan sekarang. Namun, Bima mengejarnya. Ia berlari turun dari pelaminan, mengabaikan teriakan Sarah dan tatapan tajam Ibu Ratna. Di tengah karpet merah yang membentang, Bima mencengkram lengan baju Aris yang kasar. "Paman, tunggu." Bima terengah-engah. "Kenapa baru sekarang? Kenapa Paman membiarkan aku membencimu selama 10 tahun?" Aris berhenti, namun ia tidak berbalik. Kebencian terkadang adalah obat yang lebih kuat daripada rasa kasihan, Bima. Kalau kau tahu aku menderita di penjara karena ayahmu, kau tidak akan belajar menjadi mandiri. Kau akan tumbuh dengan rasa bersalah yang membunuh mimpimu. Aris perlahan menoleh. Di bawah lampu kristal, wajahnya yang penuh kerutan tampak sangat rapuh. "Aku ingin kau sukses karena usahamu, bukan karena belas kasihan pada pamanmu yang narapidana ini. Rumah itu adalah pelunasan janji ayahmu. Aku hanya kurirnya." Bima menatap kunci di tangannya, lalu menatap Aris. Perbedaan di antara mereka begitu kontras. Bima yang berkilau dalam balutan tuxedo mahal, dan Aris yang tampak seperti debu di atas lantai marmer. Namun, di saat itu, Bima menyadari bahwa kemewahan yang ia kenakan hanyalah topeng pinjaman, sementara kemuliaan Aris adalah sejati. "Paman, jangan pergi ke gubuk itu lagi. Ikutlah denganku. Rumah itu besar, Paman harus tinggal di sana," pinta Bima dengan nada memohon yang tulus. Namun sebelum Aris sempat menjawab, Sarah datang dengan wajah yang dipaksakan manis. "Tentu saja, Mas. Paman Aris harus tinggal bersama kita. Kita butuh seseorang untuk menjaga taman dan mengurus rumah sebesar itu, kan?" Kalimat Sarah yang terdengar seperti tawaran pekerjaan alih-alih penghormatan keluarga membuat Aris tersenyum pahit. Ia melihat kilat di mata Sarah. Bukan kilat kebahagiaan, melainkan kalkulasi keuntungan. Pesta itu berlanjut, namun auranya telah mati. Bima duduk di kursinya dengan perasaan hampa. Hadiah-hadiah lain yang bertumpuk di meja emas, jam tangan mewah, kunci mobil sport, cek bernilai ratusan juta, kini tampak seperti sampah di matanya dibandingkan dengan bungkusan koran kusam milik Aris. Aris sudah menghilang. Ia menolak ajakan Bima dengan alasan bahwa hantu masa lalu tidak pantas mendiami istana masa depan. Bima membuka kembali map biru itu di bawah meja, jauh dari pengawasan Sarah. Ia meneliti setiap detail dokumennya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di bagian paling bawah map, terselip sebuah foto lama yang sudah retak-retak. Foto itu menunjukkan Aris muda sedang menggendong seorang bayi di depan sebuah pusara yang masih basah. Bima memicingkan mata. Di nisan itu tertulis nama ibunya. Selama ini, yang Bima tahu adalah ibunya meninggal saat melahirkannya. Tapi dalam foto itu, Aris tampak sangat hancur, lebih hancur daripada seorang paman yang kehilangan saudara iparnya. Ada kasih sayang yang terlalu dalam di mata Aris muda saat menatap bayi dalam gendongannya. "Ada apa, Mas? Kok melamun terus?" Sarah menyentuh bahu Bima, mencoba melihat apa yang ia pegang. Bima dengan cepat menutup map itu.
Bukan apa-apa, Sarah, hanya foto lama. Oh, lupakan saja hal-hal lama itu. Kita harus segera pindah ke rumah baru itu setelah resepsi ini selesai. Aku sudah menelpon desainer interior untuk merombak ruang tamunya. Sarah berceloteh tanpa henti. Matanya terus melirik ke arah sertifikat tanah yang kini diamankan oleh asisten pribadinya. Bima merasakan kepalanya berdenyut. Ia melihat Sarah, melihat Ibu Ratna, dan melihat kerumunan orang kaya di hadapannya. Tiba-tiba ia merasa asing di pestanya sendiri. Suara tawa mereka terdengar seperti gergaji yang mengiris telinganya. Ada sebuah rahasia besar yang bersembunyi di balik sertifikat itu, dan Bima merasa rahasia itu akan menghancurkan segalanya. Malam semakin larut. Saat para tamu mulai pulang, Bima secara tidak sengaja melewati ruang rias pengantin wanita. Pintu sedikit terbuka. Ia mendengar suara Sarah sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya tidak lagi manis, melainkan tajam dan penuh ambisi. Tenang saja, Pak. Rencananya berhasil. Sertifikat itu sudah di tangan. Kita tidak perlu repot-repot memeras keluarga Bima lagi. Sarah tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Bima berdiri. Ternyata paman lusuhnya itu punya harta karun. Bukit Permai, Pak. Bayangkan berapa nilainya kalau kita jual setelah aku resmi mendapatkan hak guna atas nama istri. Bima terpaku di balik pintu. Napasnya tercekat. Iya, Pak. Bima tidak curiga sedikit pun. Dia terlalu sibuk dengan drama rasa bersalahnya pada si paman sampah itu. Oh, dan satu lagi. Papa benar. Paman itu memang menyimpan rahasia tentang siapa Bima sebenarnya. Tapi tenang saja. Setelah urusan balik nama selesai, kita akan singkirkan pria tua itu selamanya, agar dia tidak bisa bicara. Bima merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Sarah, wanita yang ia anggap sebagai pelabuhan terakhirnya, ternyata adalah belati yang siap menusuknya dari belakang. Dan yang lebih mengejutkan, ayah Sarah terlibat dalam semua ini. Ayah Sarah, pria yang selama ini dikenal sebagai rekan bisnis yang jujur, ternyata adalah dalang di balik penderitaan keluarganya. Twist yang paling menyakitkan baru saja terungkap. Sarah tidak pernah mencintai Bima. Pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi untuk merampas apa yang tersisa dari warisan yang dijaga Aris dengan nyawanya. Bima merogoh saku tuksedonya, menggenggam kunci rumah mewah itu dengan sangat erat hingga ujungnya melukai telapak tangannya. Ia harus memilih, diam dan kehilangan segalanya, atau melawan dan menghancurkan pesta pernikahan yang ia impikan ini menjadi sebuah medan perang. Tepat saat itu, ponsel Bima bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal masuk. Jangan ke rumah itu malam ini, Bima. Ada jebakan yang sudah disiapkan untukmu. Datanglah ke gubuk paman. Bima meninggalkan ballroom tanpa pamit. Ia tidak peduli pada tamu-tamu yang bingung atau teriakan histeris Sarah di kejauhan. Dengan kunci emas yang masih terasa panas di genggamannya, ia memacu mobilnya menembus kegelapan malam menuju Bukit Permai. Di sana, di puncak perbukitan yang selalu diselimuti kabut tipis, berdiri sebuah bangunan kolonial yang megah. Gerbang besi tua itu terbuka dengan derit yang menyayat, seolah menyambut kepulangan seorang tuan yang telah lama hilang. Bima melangkah masuk ke dalam rumah itu. Ruangannya luas, dengan langit-langit tinggi yang memantulkan gema langkah kakinya. Anehnya, rumah ini tidak terasa dingin. Ada aroma kayu cendana dan sabun batang murah, aroma yang sangat identik dengan paman Aris. Di dinding ruang tamu yang luas, hanya ada satu bingkai foto. Bukan foto keluarga besar, melainkan foto mendiang ayahnya yang sedang tertawa, merangkul Aris muda di depan sebuah gubuk kecil. Semua ini dibangun dari darah siapa? Bisik Bima pada kesunyian. Ia menyentuh dinding marmer yang mahal, namun yang ia rasakan bukanlah kemewahan, melainkan denyut pengorbanan. Ia mulai menyadari bahwa setiap inci dari rumah ini dibayar dengan tahun-tahun yang hilang dari hidup Aris di balik jeruji besi. Aris tidak memberikan rumah, ia memberikan sisa umurnya. Tiba-tiba, lampu di sudut ruangan menyala. Sarah berdiri di ambang pintu dengan wajah yang merah padam karena marah, namun matanya tetap berkilat serakah saat menatap lampu kristal di langit-langit. Jadi ini istananya? Sarah melangkah masuk, jemarinya yang mengenakan cincin berlian menyentuh furnitur jati dengan posesif. Mas, kita harus segera memanggil notaris. Rumah ini terlalu indah untuk dibiarkan atas namamu saja. Sebagai istri, aku punya hak. Bima menatap istrinya.
wanita yang baru beberapa jam lalu ia janjikan kesetiaan seumur hidup. Di bawah cahaya remang-remang rumah mewah ini, Sarah tampak seperti parasit yang sedang menghitung nilai inangnya. Bima merasa mual. Kebenaran yang ia dengar di ruang rias tadi kini terasa seperti belati yang sedang diputar-putar di ulu hatinya. Keluar, Sarah. Suara Bima rendah, hampir menyerupai geraman. Sarah tergelak, sebuah tawa yang kering dan menghina. Keluar, aku istrimu Bima. Harta ini adalah milikku juga. Jangan pikir karena pamankumu itu memberi kunci ini, kau bisa mengusirku. Ayahku sudah mengurus semua dokumen pernikahan kita dengan sangat teliti. Kau tidak punya kekuatan hukum untuk membuangku. Bima tidak melawan. Ia hanya menunjuk ke arah pintu. Aku bilang keluar, atau aku akan menghubungi polisi dan melaporkan percakapanmu dengan ayahmu di ruang rias tadi. Aku merekamnya, Sarah. Bima berbohong tentang rekaman itu, namun gertakannya berhasil. Wajah Sarah berubah pucat. Kilat keserakahan di matanya berganti dengan ketakutan yang murni. Ia mendesis, lalu menyambar tas mahalnya dan pergi, meninggalkan Bima sendirian di istana yang sunyi itu. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bima menemukan sebuah kotak besi tua di bawah ranjang kamar utama. Di dalamnya, tidak ada emas atau perhiasan. Hanya ada tumpukan surat dari penjara yang tidak pernah sampai ke tangannya. Dan sebuah amplop merah yang tersegel rapat. Bima membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Isinya adalah sebuah surat wasiat asli yang dibuat oleh ayahnya sebelum meninggal. Aris, saudaraku yang paling tulus. Jika hari ini aku tidak bangun lagi, jaga Bima. Jangan biarkan dia tahu tentang utang darahku padamu. Biarlah dia membenciku atau membencimu, asal dia tetap memiliki nama yang bersih. Tapi Aris, jika suatu saat dia menjadi serakah seperti aku, tunjukkan padanya bahwa nama Bima bukanlah pemberianku, melainkan penebusanmu. Bima merosot ke lantai. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah. Ia selama ini bangga dengan nama belakang ayahnya yang terhormat, tanpa tahu bahwa nama itu tetap bersih, karena Aris bersedia menjadi kotor. Aris bukan hanya paman, dia adalah perisai yang menahan semua anak panah nasib agar tidak mengenai Bima. Dan hari ini, Bima menyadari bahwa ia telah mematahkan perisai itu dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, Bima mendatangi kantor ayah Sarah, Pak Handoko. Ruangan itu berbau cerutu mahal dan ambisi yang busuk. Pak Handoko duduk di balik meja eksekutifnya, menatap Bima dengan senyum kemenangan yang belum pudar. Selamat atas rumah barunya, Bima. Sarah bilang kau sedikit emosional semalam. Pak Handoko menyesap kopinya dengan tenang. Bima meletakkan map biru dari Paman Aris di atas meja. Aku tahu tentang rencana kalian. Tentang bagaimana Anda memanipulasi hutang-hutang ayah agar bisa mengambil alih tanah di Bukit Permai ini melalui Sarah. Pak Handoko tertawa lebal. Manipulasi. Itu bisnis, Bima. Ayahmu adalah pemimpi yang gagal. Dia mempertaruhkan segalanya dan kalah. Aris hanya orang bodoh yang mencoba menyelamatkan kapal yang sudah tenggelam. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Berikan hak kelola rumah itu pada perusahaan kami, atau aku akan membongkar ke publik bahwa kau adalah anak dari seorang pecundang dan dirawat oleh seorang narapidana. Kariermu akan hancur. Bima menatap pria di hadapannya. Ia melihat wajah keserakahan yang sama dengan yang ia lihat pada Sarah semalam. Selama ini, Bima sangat takut kehilangan status sosialnya. Ia takut dipandang rendah. Namun, setelah melihat Aris berdiri dengan baju lusuhnya di tengah ballroom, ketakutan itu menguap. Silahkan bongkar Pak Handoko, ujar Bima tenang. Publik mungkin akan tahu siapa saya. Tapi mereka juga akan tahu bahwa menantu Anda adalah seorang pria yang lebih menghormati pengorbanan daripada warisan haram Anda. Dan satu lagi, Bima mencondongkan tubuh. Matanya menatap tajam ke dalam manik mata Handoko. Paman Aris bukan orang bodoh. Dia adalah pemilik sah dari 40% saham perusahaan Anda yang Anda curi lewat pemalsuan tanda tangan ayah saya 10 tahun lalu. Dokumen aslinya ada di dalam map ini.
Bukan sertifikat tanah yang paling berharga di sini, tapi bukti penggelapan Anda. Senyum di wajah Handoko membeku. Gelas kopi di tangannya bergetar, menciptakan riak kecil yang menandakan runtuhnya sebuah kekaisaran. Bima kembali ke gubuk Aris di pinggiran kota. Ia ingin menyerahkan dokumen-dokumen itu kembali, ingin memohon maaf, ingin memeluk pria tua itu. Namun, gubuk itu kosong. Hanya ada sisa abu di tungku dan sebuah foto kecil yang tertinggal di atas meja kayu yang lapuk. Bima mengambil foto itu. Foto Aris muda dengan seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan foto ibunya. Namun ada yang berbeda. Di belakang foto itu tertulis, Aris dan Sari, 1997. Hari pertama kita menjadi orang tua. Darah Bima terasa berhenti mengalir. 1997 adalah tahun kelahirannya. Ia segera mencari dokumen adopsi yang tak ada di dasar kotak besi dari rumah mewah tadi. Ia membacanya dengan napas yang memburu. Lembar demi lembar ia balik, hingga ia menemukan sebuah fakta yang menghancurkan seluruh logikanya selama ini. Bima bukan anak kandung dari pria kaya yang ia sebut ayah selama ini. Pria kaya itu adalah kakak kandung Aris yang mandul. Aris, demi memberikan masa depan yang layak dan pendidikan terbaik bagi anaknya, menyerahkan bayi Bima kepada kakaknya yang kaya raya. Aris memilih untuk menjadi paman yang miskin dan jauh, agar Bima bisa tumbuh sebagai tuan muda yang terhormat. Tragedi tabrak lari 10 tahun lalu itu, Aris bukan hanya melindungi kakaknya, ia melindungi harta benda yang suatu saat akan diwariskan kepada anak kandungnya sendiri, Bima. Jadi, selama ini, suara Bima tercekat di tenggorokan. Ia bukan keponakan yang malang. Ia adalah anak yang egois yang telah menghina ayahnya sendiri karena pakaiannya yang lusuh. Setiap butir nasi yang ia makan, setiap helai pakaian mahal yang ia kenakan, adalah hasil dari punggung Aris yang membungkuk di sawah dan tahun-tahun sepi di penjara. Aris tidak pernah menjadi paman. Dia adalah seorang ayah yang memilih untuk tidak memiliki nama, agar anaknya memiliki segalanya. Bima jatuh berlutut di tanah gubuk yang lembab, meraung dalam kesunyian yang memekakan. Identitas yang ia banggakan selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang dibangun di atas penderitaan pria yang baru saja ia usir ke meja paling belakang. Bima menemukan Aris di sebuah pematang sawah yang jauh dari kebisingan kota, tepat saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan warna luka, merah keunguan. Aris sedang duduk di sebuah gubuk tani, memandang hamparan padi dengan tatapan kosong. Baju batiknya masih sama, lusuh dan pudar. Bima melangkah mendekat. Kakinya yang masih mengenakan sepatu kulit mahal, kini kotor terkena lumpur. Ia tidak peduli. Ia berlutut di depan Aris, menyentuh kaki pria tua itu dengan keningnya. "Ayah," bisik Bima. Suaranya pecah, hancur oleh beban penyesalan yang tak tertahankan. Aris terdiam, tubuhnya sedikit kaku saat mendengar kata itu. Namun ia tidak memeluk Bima. Ia hanya menghela napas panjang, sebuah napas yang membawa aroma tanah dan kesedihan yang telah dipendam puluhan tahun. "Pulanglah, Tuan Bima." Suara Aris dingin, namun bergetar. "Anakku sudah mati 10 tahun lalu di penjara. Yang tersisa hanya seorang paman lusuh yang tidak pantas berada di kehidupan mewahmu." "Tidak, Ayah. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah membaca surat itu. Maafkan aku. Maafkan kebodohanku." Bima terisak, mencengkram kain celana Aris yang kasar. Aris menoleh, menatap Bima dengan mata yang kini basah. "Aku memberikanmu pada kakakku, bukan supaya kau berlutut di lumpur bersamaku. Aku ingin kau terbang tinggi, tapi kau justru kembali ke sini, membawa bau penyesalan yang tidak aku butuhkan. Aku tidak butuh rumah itu." "Aku tidak butuh perusahaan itu. Aku hanya ingin ayah," teriak Bima. Aris berdiri, melepaskan cengkraman tangan Bima dengan perlahan. "Harga dari kebohongan ini terlalu mahal, Bima. Jika aku mengakuimu sekarang, maka pengorbanan 10 tahun itu tidak ada gunanya. Biarlah dunia mengenalku sebagai pamanmu yang gila. Pergilah, jadilah orang baik. Itu sudah cukup untuk menebus semuanya." Aris berjalan menjauh menuju kegelapan sawah, meninggalkan Bima sendirian di bawah langit senja yang mulai menggelap.
Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada pengusiran di pesta pernikahan. Bima menyadari bahwa meski ia memiliki kunci rumah mewah, ia baru saja kehilangan kunci menuju pintu maaf satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Rumah mewah di Bukit Permai itu kini terasa seperti peti mati yang dilapisi emas. Bima berdiri di tengah ruang tamu, menatap pantulan dirinya di cermin besar berpingkai perak. Ia masih mengenakan kemeja yang sama, namun jiwanya terasa lusuh, jauh lebih lusuh daripada batik milik Aris. Pintu depan terbuka dengan kasar. Sarah masuk dengan langkah yang menghentak, namun tidak ada lagi keanggunan di wajahnya. Matanya sembab, riasannya luntur, dan ia membawa koper besar yang ditarik dengan terburu-buru. "Puas kau, Bima?" Suara Sarah melengking, memecah kesunyian rumah itu. "Papa sudah bangkrut. Saham yang kau klaim itu, pengacara ayahmu sudah memblokir seluruh rekening kami. Kau menghancurkan keluargaku." Bima tidak berbalik. "Keluargamu menghancurkan ayahku 10 tahun lalu, Sarah. Kalian hanya menerima kembali apa yang kalian tanam." Sarah tertawa histeris, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan logam. "Kau pikir kau menang? Kau sendirian di istana ini, Bima. Kau mengusir ayah kandungmu sendiri demi sebuah pesta yang palsu. Aku pergi, dan aku pastikan kau akan membusuk di sini bersama bayang-bayang pria tua itu." Sarah melangkah pergi, membanting pintu dengan kekuatan yang membuat lampu kristal di langit-langit berdenting pelan. Bima jatuh terduduk di atas sofa beludru yang dingin. Ia memandang sekeliling. Rumah ini begitu luas, namun tidak ada satupun sudut yang memberikan kehangatan. Ia memiliki sertifikat tanah, ia memiliki kunci emas, ia memiliki kekuasaan atas perusahaan. Namun saat ia memanggil nama ayah, hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Malam itu Bima menyadari bahwa kemewahan tanpa restu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Ia adalah raja di atas tumpukan abu pengorbanan orang lain. 3 hari setelah kepergian Sarah, seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi mengetuk pintu rumah Bima. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Anwar, pengacara pribadi almarhum saudara Aris. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara ia menatap Bima, sebuah tatapan yang penuh penilaian. "Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, Tuan Bima, tentang seluruh kejadian di pernikahan Anda," ujar Pak Anwar sambil meletakkan sebuah berkas digital di atas meja kaca. Bima mengernyit. "Bukankah semuanya sudah jelas? Sarah dan ayahnya mencoba menipu saya." Pak Anwar tersenyum tipis. "Pak Handoko dan Sarah memang serakah, itu benar. Namun, apakah Anda tidak merasa aneh betapa mudahnya Anda menemukan rekaman pembicaraan mereka? Atau betapa cepatnya dokumen saham itu muncul kembali setelah 10 tahun menghilang?" Bima terpaku. Jantungnya mulai berdegup kencang. Seluruh serangan dari Pak Handoko, pengusiran Paman Aris ke meja dapur, hingga terbongkarnya rahasia identitas Anda, semuanya adalah skenario yang disusun dengan sangat teliti. Lanjut Pak Anwar. "Paman Aris, atau ayah kandung Anda, menyewa firma kami untuk melakukan ujian integritas akhir. Beliau ingin memastikan, sebelum seluruh kekaisaran bisnis ini diserahkan sepenuhnya, apakah Anda adalah pria yang akan memilih kehormatan atau sekadar mengikuti kemilau harta?" "Maksud Anda, ayah merencanakan pengusirannya sendiri?" bisik Bima, tidak percaya. "Beliau tahu Anda akan merasa malu. Beliau tahu mertua Anda akan menghinanya. Beliau sengaja datang dengan baju lusuh itu untuk melihat apakah ada setitik nurani yang tersisa di hati anaknya untuk membela orang tuanya di depan dunia. Dan sayangnya, Tuan Bima, Anda gagal dalam ujian itu pada awalnya. Anda baru sadar setelah melihat sertifikat, bukan setelah melihat penderitaannya." Dunia Bima berputar. Ternyata, panggung sandiwara yang ia kira ia kuasai, sebenarnya adalah laboratorium di mana jiwanya sedang dibedah oleh ayahnya sendiri. Setahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Bima kini memimpin perusahaan dengan tangan dingin. Namun kepribadiannya telah berubah total. Tidak ada lagi tuxedo putih yang sombong. Ia lebih sering terlihat mengenakan kemeja sederhana, dan ia memindahkan kantor pusatnya ke dekat desa tempat Aris dulu tinggal. Bima mengadakan sebuah jamuan makan malam besar untuk merayakan hari jadi perusahaan. Namun tempatnya bukan di Grand Ballroom Hotel berbintang. Ia menyewa sebuah aula sederhana di pinggiran kota.
Ratusan tamu undangan hadir, mulai dari pejabat hingga buruh tani. Di tengah ruangan, terdapat satu meja bundar yang dihias paling indah dengan bunga sedap malam dan lilin putih. Namun meja itu hanya memiliki satu kursi, dan kursi itu kosong. Di depan kursi itu tersedia sepiring nasi putih, sayur lodeh, dan segelas teh hangat, makanan kesukaan Aris. Bima berdiri di depan para tamu, namun matanya terus tertuju pada kursi kosong tersebut. Malam ini kita merayakan kesuksesan. Suara Bima bergema melalui pengeras suara. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan Anda semua, bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengkhianatan terhadap akar kita adalah kegagalan yang paling hina. Di kursi itu seharusnya duduk pria yang memberikan seluruh hidupnya agar saya bisa berdiri di sini. Saya membiarkannya duduk di dekat dapur setahun lalu, dan hari ini saya bersedia memberikan seluruh harta saya hanya untuk melihatnya duduk di meja utama ini selama 5 menit saja. Hening merayap di seluruh aula. Para tamu menunduk. Bima tidak lagi mencari validasi atau tepuk tangan. Ia hanya ingin menyampaikan pesan kepada kesunyian, berharap angin akan membawa penyesalannya kepada Aris yang hingga kini masih menolak untuk ditemui. Ia menyadari bahwa memaafkan diri sendiri jauh lebih sulit daripada mendapatkan maaf dari orang lain. Episode 19. Warisan Sunyi. Kabar itu datang saat hujan pertama turun di bulan November. Sebuah pesan singkat dari rumah sakit desa mengabarkan bahwa seorang pria tua tanpa identitas baru saja mengembuskan napas terakhirnya di bangsal kelas 3. Bima berlari menembus koridor rumah sakit yang berbau karbol dan kesedihan. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ranjang yang ditutupi kain putih. Saat Bima membuka kain itu, ia melihat wajah yang sangat tenang. Kerutan di wajah Aris tampak seperti relief dari sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Aris meninggal dalam sunyi, tanpa membawa sepeser pun harta yang ia perjuangkan untuk anaknya. Di genggaman tangan Aris yang sudah dingin, terdapat sebuah benda kecil yang terbungkus, sekali lagi dengan kertas koran. Bima membukanya dengan tangan bergetar hebat. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan mainan dari plastik, pemberian Bima saat ia masih berusia 5 tahun. Jam tangan itu sudah rusak, warnanya sudah pudar, namun Aris menyimpannya seolah itu adalah berlian paling berharga di dunia. Ada secari kertas kecil di balik jam tangan itu, ditulis dengan tangan yang sangat lemah. Bima, ayah sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau berbuat salah. Jangan habiskan sisa hidupmu untuk menyesal. Harta itu bukan beban, itu adalah sayap. Terbanglah, dan jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Ayah bangga padamu. Bima memeluk tubuh kaku ayahnya, meraung dalam kepedihan yang menyayat langit-langit rumah sakit. Semua kemewahan, rumah di Bukit Permai, dan takhta perusahaan terasa tidak berarti, saat ia menyadari bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan Aris bukanlah sertifikat tanah, melainkan sebuah cinta yang tidak membutuhkan pengakuan. Aris pergi dengan membawa kemenangan moral yang mutlak, meninggalkan Bima dengan tanggung jawab besar untuk menjadi manusia yang layak bagi nama anak Aris. 25 tahun kemudian, sebuah pernikahan mewah kembali digelar di sebuah resor mewah di Bali. Cucu angkat Bima, seorang pemuda tampan yang baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri, berdiri gagah di pelaminan. Musik orkestra mengalun indah dan tamu-tamu dari kalangan elit memenuhi ruangan. Di gerbang depan, seorang pria tua muncul. Ia mengenakan baju batik yang sudah pudar warnanya, sedikit kebesaran di tubuhnya yang mulai membungkuk. Rambutnya putih seluruhnya, dan ia berjalan perlahan dengan bantuan tongkat kayu. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan yang sangat mencolok di tengah kemewahan itu. Kado yang dibungkus dengan kertas koran bekas yang diikat rafia merah. Petugas keamanan yang muda dan sombong segera menghampirinya. "Maaf Pak, tamu dilarang masuk tanpa undangan fisik. Bapak bisa letakkan hadiahnya di pos depan saja." Pria tua itu, yang tak lain adalah Bima, hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan cerita dan rahasia. Ia tidak marah. Ia tidak mencoba menjelaskan siapa dirinya. Ia justru merasa sangat damai saat petugas itu menggiringnya ke sebuah meja kecil di sudut paling belakang, dekat dengan pintu dapur yang sibuk. Bima duduk di sana, membelai kado koran yang berisi kunci sebuah yayasan kemanusiaan terbesar di negeri ini. Ia menatap cucunya dari kejauhan,
persis seperti yang dilakukan Aris padanya dulu. Ia ingin melihat apakah didikan yang ia berikan selama puluhan tahun ini berhasil menciptakan manusia atau hanya sekadar menciptakan ahli waris harta. Saat cucunya menatap ke arahnya dari pelaminan, Bima memegang kado korannya dengan erat. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Sejarah tidak hanya berulang, nak. Sejarah sedang menguji apakah kau pantas mendapatkan masa depan. Lampu ballroom mendadak padam untuk sesi pemutaran video romantis, menyisakan Bima dalam kegelapan yang tenang di sudut dapur. Ia telah menyelesaikan lingkaran takdirnya. Ia datang sebagai debu, dan ia akan pergi sebagai cahaya yang tersembunyi.